Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Tada Today yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita hari ini. Pada tahun ini kita diberi kesempatan dengan takdir dan rahmatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di masa yang akan datang dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Pemirsa Tada Today yang dirahmati Allah, sebagaimana kehidupan pada umumnya, setiap hari kita dihadapkan kepada situasi dan kondisi yang menuntut kita untuk tetap bersemangat dan termotivasi untuk melakukan sesuatu sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan cita-cita, kemaslahatan, dan kebaikan. Itu tidak hanya di dalam Ramadan, tetapi juga tentu sangat perlu kita lakukan di luar bulan Ramadan sebagai bentuk keistiqomahan kita. Bahwa setiap hari kita memiliki aktivitas yang cukup banyak. Para petani di sawah, para kuli kemungkinan di tempat kerjanya, pegawai di kantornya, sopir di jalan bersama dengan kendaraannya, dan aktivitas lain yang membutuhkan gerak, baik itu gerak secara fisik maupun pikiran. Pada prinsipnya itulah aktivitas kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu aktivitas-aktivitas itu tetap akan kita lakukan dalam kondisi apapun, terutama karena saat ini sedang dalam momentum bulan Ramadan, tentunya puasa Ramadan. Maka apa yang biasa kita lakukan sebelum puasa Ramadan, maka di dalam bulan Ramadan pada saat melaksanakan puasa, tentunya itu juga akan kita lakukan. Seperti jam 7 masuk kantor kalau pegawai atau mungkin karyawan pabrik, kemudian jam 4 pulang, kemudian bagi petani pagi menyempatkan ke sawah, mungkin beberapa jam pulang. Itulah ada aktivitas-aktivitas rutin yang dilakukan sebelum bulan Ramadan. Begitu pula tentunya saat bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian puasa yang menahan lapar dan dahaga ini menjadi alasan atau menjadi sebab kita tidak melakukan aktivitas dengan alasan kita beribadah. Apalagi kemudian menyandarkan dengan hadis riwayat Baihaqi yang populer kita dengar di Indonesia itu, naumun shaimun ibadah. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, bagaimana kalau kemudian saat berpuasa seharian penuh tidur, apalagi sampai melalaikan kewajiban-kewajiban?
tentu kita tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan puasa, karena sejatinya puasa ini yang mendorong bagi kita umat Islam mukmin untuk melakukan kebaikan-kebaikan lebih dari di luar waktu Ramadan. Memang para ulama berbeda pendapat tentang keabsahannya, tapi mazhab Syafi'i itu menyebutkan dari sisi keabsahan ya sah, karena tidak ada faktor yang membatalkan puasa seperti diantaranya makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi dari sisi keutamaannya kita tentu tidak akan mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Kita tidak mendapatkan keutamaan puasa Ramadan. Apalagi karena tidurnya seharian dan itu meninggalkan sholat zuhur, asar yang itu wajib dilaksanakan, ya tentu ini akan menjadi persoalan. Tidak melaksanakan sholat, ya resikonya dia berdosa karena telah lalai tidak melaksanakan sholat wajib. Jadi tidak ada alasan ketika berpuasa Ramadan, sekalipun kita harus menahan lapar dan dahaga, kemudian seharian penuh, habis sholat subuh, kemudian tidur, karena tidak ada pekerjaan, atau bekerja tapi karena merasa berpuasa itu ibadah, kemudian tidur seharian sampai menjelang maghrib kemudian bangun. Maka ada banyak kewajiban yang ditinggalkan dalam kurun waktu tidur itu. Kewajiban pencari nafkah, kewajiban kepada Allah, kewajiban untuk menunaikan sholat zuhur dan asar, dan tentu kewajiban-kewajiban yang lain. Ketika kita tidur seharian penuh, maka kita kehilangan kesempatan untuk melakukan banyak kebaikan di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang penuh rahmat ini, di mana Allah menurunkan keistimewaan-keistimewaan yang tidak diturunkan oleh Allah di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Karena setiap bulan memiliki keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan. Maka dengan tidur, ya otomatis dia kehilangan kesempatan untuk melakukan banyak kebaikan. Karena kebaikan di bulan Ramadan ini, kalau kita dalami, kalau kita renungkan, kalau kita lakukan secara bersungguh-sungguh, semata-mata karena niat ikhlas ibadah kepada Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Betapa ruginya puasa Ramadan yang mulia dan penuh dengan keutamaan ini hanya diisi dengan tidur saja. Sementara puasanya orang tidur sekalipun sah, tetapi tidak mendapatkan fadilah atau keutamaan puasa. Ketika kita tidak tidur, beraktivitas normal sebagaimana biasanya, bahkan ditingkatkan kualitas dan intensitasnya, maka kita akan mendapatkan fadilah, kita mendapatkan keutamaan, kita mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Dan tentu itu menjadi harapan kita semua pada saat kita menunaikan ibadah Ramadan. Oleh karena itu, niati berpuasa bulan Ramadan sebagai bagian dari amal ibadah yang akan membawa kebaikan kepada kita, dan kita berharap semata-mata mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di pasca Ramadan kebaikan yang kita lakukan, kita perbuat di dalam bulan Ramadan membekas hingga nanti sampai dengan Ramadan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.